Halo guys, perkenalkan nama saya Lisa Lydia Hayati, NIM 1714201021. Di sini saya akan membuat video tentang macam-macam triase, pelabelan serta contoh kasus dan pembidaian. Selamat menonton. Pengertian triase adalah proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit, menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi. Artinya memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Merah, gawat darurat. Merah menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis, mengancam nyawa sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Kuning, gawat tidak darurat. Masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Hijau, tidak gawat, tidak darurat. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama maksimal 30 menit. Hitam, pasien sudah meninggal atau sudah tidak dapat ditolong. Contoh kasus yang pertama, seorang pasien berinisial Nyonya T masuk ke rumah sakit dengan keluhan muntah disertai BAB sejak kemarin sore. Pasien mengatakan saat BAB yang keluar sejenis cairan, pasien nampak pucat, lemah, dan teraba dingin disertai keringat. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triase berlabel merah dan harus diberikan tindakan secepatnya. Yang kedua, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor. Pengemudi motor tersebut jatuh terlentang di pinggir jalan. Setelah dilihat, kondisi fisiknya pengemudi tersebut nampak luka pada kaki kanannya serta kedua tangannya terdapat luka sobek yang perlu penanganan. Tingkat kesadaran apatis. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triase berlabel kuning dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberi tindakan berupa hektin pada sobekan luka yang terdapat pada permukaan kulitnya. Yang ketiga, seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Permukaan kulitnya teraba panas. Ibunya mengatakan anaknya rewel dan tidak mau makan. Ibunya nampak cemas melihat kondisi anaknya. Setelah diperiksa, anak tersebut mengalami peningkatan suhu 38 derajat Celcius dan nadinya 80 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triase berlabel hijau. Yang keempat, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara mobil dengan sepeda motor. Pada saat dilihat, kondisinya pengemudi kendaraan beroda 2 tersebut tidak dikenali lagi karena tubuhnya tidak menyatu lagi, melainkan terpisah-pisah. Dilihat dari kondisinya, pasien tidak bisa lagi diselamatkan. Dari kasus di atas, kita dapat merumuskan dalam kategori triase berlabel hitam dan harus dibawa ke ruang mayat. Selanjutnya, pembidaian. Pembidaian merupakan tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang menggunakan alat bernama bidai dan dipasang dengan menyesuaikan bentuk tubuh agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk tubuh tidak sesuai anatomis tubuh. Tujuan utama dari pemasangan bidai sendiri untuk mempertahankan posisi tulang yang patah agar tidak terjadi pergeseran. Sekarang saya akan melakukan pembidaian. Pertama-tama, saya akan memasukkan kain mitela terlebih dahulu secara perlahan. Mitela diletakkan melalui 2 persendian.
Setelah itu saya akan memasang bidai. Yang pertama, bidai di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasukkan bidai secara perlahan dengan membuat sedikit pergerakan. Selanjutnya saya akan memasangkan bidai pada lengan bagian atas dan akan menutupinya dengan mitelan. Setelah itu saya akan mengikatnya. Perhatikan saat mengikat bidai, usahakan jangan terlalu kencang. Jangan lupa untuk merapikan ikatan. Selanjutnya saya akan mengetes apakah pada daerah akar ada rasa dingin atau kejenuhan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.